Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi hakikat dan karakteristik IPS. Saya, selaku moderator, ingin berterima kasih kepada Bapak Abdussalam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS karena sudah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Kelompok kami beranggotakan Moh Erwin Nusdiansah dan saya sendiri, Holilur Rohmah, Ifah Amniatul Muhlisa, dan yang terakhir Tarisa. Langsung saja kita mulai presentasinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh Kak Iva. Hakikat ilmu pengetahuan sosial. IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologi untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut AC Bining dan DH Bining, IPS ialah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu sosial untuk mempelajari manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu, banyak pengertian IPS menurut para ahli lainnya. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya dari lingkungan dekat maupun yang jauh. Pada hakikatnya, IPS merupakan perpaduan pengetahuan sosial. Misalnya di tingkat SD, perpaduannya antara sejarah dan geografi. SMP, perpaduannya antara sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi. Sedangkan di SMA, perpaduannya antara sejarah, geografi, ekonomi koperasi, dan antropologi. Dan di perguruan tinggi, IPS ini dikenal dengan studi sosial, di mana IPS dan studi sosial merupakan perpaduan berbagai keilmuan sosial. Pembelajaran IPS di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan para pendidik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau sosial serta mampu mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga ia sadar akan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Baik, terima kasih kepada Kak Iva. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Tarisa dan akan dilanjutkan oleh Kak Erwin. Karakteristik IPS. Ada 3 aspek yang dikaji dalam proses pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang merupakan karakteristik IPS itu sendiri, yaitu pertama, memberikan berbagai pengertian yang mendasar atau yang disebut dengan kognitif. Kedua, melatih berbagai keterampilan atau yang disebut dengan psikomotor. Yang ketiga, mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan atau yang disebut dengan afektif. Karakteristik IPS diantaranya, yang pertama, integrated atau terpadu. Yang kedua, social education. Dalam IPS harus ada ilmu yang bisa diambil. Yang ketiga, scientific discipline. Yang keempat, interdisipliner, dapat dikaji dari satu bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, scientific boundary line. Yang keenam, multidisipliner, dapat dikaji dari berbagai bidang keilmuan atau rumpun pelajaran. Yang ketujuh, kajian sistematik. Yang kedelapan, psikologi pedagogis. Kajian IPS harus mempertimbangkan kemampuan berpikir siswa dengan memperhatikan psikologi perkembangan mereka. Yang kesembilan, social learning. Yang kesepuluh, cross discipliner, menyilangkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang relevan. Karakteristik lain
yang juga merupakan ciri mata pelajaran IPS adalah digunakan pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar maupun lanjutan. Selain itu, karakteristik pendidikan IPS juga bisa dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Karakteristik IPS ditentukan oleh jenjang pendidikan peserta didik atau usia peserta didik. Adapun pada hakikatnya, karakteristik IPS itu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu interdisipliner dan multidisipliner, di mana interdisipliner dapat ditinjau dari rumpun-rumpun IPS seperti ekonomi, sosial, sejarah, geografi, antropologi, dalam artian hanya menggunakan satu ilmu saja. Sedangkan multidisipliner itu merupakan penggabungan dari semua disiplin-disiplin ilmu IPS, di mana penggabungannya itu saling berkaitan. Misalnya, pembelajaran di SD tentang global warming, masalah tersebut bisa dilihat dari geografinya, ekonomi, dan sosial. Baik, terima kasih kepada Kak Tarisa dan Kak Erwin atas penyampaian materinya. Kesimpulannya, IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. IPS bertujuan untuk mendidik warga negaraan yang baik dalam mempelajari masalah-masalah sosial yang ada. Dan IPS memiliki berbagai karakteristik baik dilihat dari materi maupun strategi penyampaian pengajaran IPS. Dilihat dari materinya, materi IPS digali dari kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Sedangkan strategi penyampaian pembelajarannya didasarkan pada tradisi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.